Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama Maurits, bersama Market di acara kajian mingguan dari Amarket, di mana kita akan mencoba mengkaji, melihat, menganalisa bagaimana pergerakan pasar yang akan terjadi pada minggu depan dari tanggal 13 hingga tanggal 17 nanti. Kita tahu bahwa pergerakan sangat luar biasa rekan trader selama satu minggu ini. Kita telah melewati bagaimana rislah FOMC telah dikeluarkan, dan kita akan mencoba melihat bagaimana perspektif ke depan. Oleh karena itu, mari kita coba langsung aja. Tanpa buang waktu rekan trader, seperti biasa kita akan lihat bagaimana apa yang terjadi selama satu minggu yang telah berlalu. Nah, rekan trader, pergerakan yang terjadi selama satu minggu ini sangat luar biasa ya, sampai tanggal 10 kemarin. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat secara garis besar indeks dolar Amerika bergerak sangat dinamis. Walaupun sempat naik menuju level 101.242, tapi kemudian mengalami pelemahan di level 100 dan kemarin menutup perdagangan mingguan tetap di level 100.993. Ini pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader, dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada dolar Amerika, ya rekan trader, ini tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu efek yang terjadi dari rapat pertemuan FOMC di mana sudah dijelaskan bahwa sikap hawkish tetap ada, tapi hawkishnya tidak terlalu kuat-kuat banget. Ya, sehingga rekan para trader pasar melihat data-data yang tetap dikeluarkan dan pasar tetap akan terus memperhatikan sampai minggu depan saat data inflasi akan dikeluarkan. Kita lihat The Fed sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa ya, secara garis besar walaupun hawkish, tapi dia kembali menegaskan bahwa sikap higher for longer itu akan terjadi. Nah, sehingga bisa diartikan bahwa tidak terlalu hawkish banget apa yang dikeluarkan oleh The Fed. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat Euro USD seiring dengan apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika, Euro USD juga bergerak selama satu minggu ini. Sebenarnya kalau mau bilang ya volatilitasnya sangat datar kan trader ya. Dia bergerak di range antara 1.14528 sebagai level tertinggi dan level terendahnya itu di seputaran 1.13894. Ini secara garis besar kalau kita lihat pergerakan ini tetap pasar masih melihat apa yang diucapkan atau apa yang dikeluarkan oleh para pejabat Fed ya, terutama Gubernur Sentral Bank Amerika. Ya, walaupun secara garis besar pun juga tidak bisa dipungkiri ketegangan di Timur Tengah pun juga harus tetap diperhatikan, karena minggu lalu ya kembali lagi ketegangan di Timur Tengah terjadi sehingga memberikan tekanan juga yang sangat luar biasa rekan trader terhadap pasangan mata uang ini. Ya, kita bisa lihat ya apa yang terjadi pada minggu lalu membuat pasar bergejolak ya, dan kita bisa lihat imbasnya untuk mata uang Euro USD ini ya, dia bergerak sangat ya, kalau saya mau bilang ya sangat datar pergerakannya rekan trader ya selama satu minggu. Sedangkan untuk pound sterling tidak bisa kita pungkiri bahwa pound sterling pada minggu lalu masih tetap melanjutkan kenaikan selama 2 minggu berturut-turut. Ya, dia kembali lagi naik hingga level tertingginya itu di 1.34245, walaupun sempat juga ya sedikit terkoreksi ke level 1.33212 rekan trader ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besar apa yang terjadi pada pound sterling ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa pound sterling tetap dalam posisi memperhatikan apa yang terjadi. Ya, rislah The Fed ya, di mana rislah ini juga menunjukkan bias pengetatan, tapi para pejabat juga masih tetap ya dia menunggu data. Selain itu juga statement yang dikatakan oleh Donald Trump tentang gencatan senjata telah berakhir, ditambah dengan ada letupan-letupan sedikit. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia yang memberikan sedikit sentimen yang positif ya pada pound sterling. Ya, dan kita lihat juga karena ya stabilnya geopolitik terutama di Inggris juga ya, setelah pemimpin Inggris yang baru telah ada, ini juga membuat dampak yang sangat signifikan. Pound sterling dia bisa naik hingga level 1.34245. Bagaimana untuk gold rekan trader? Gold rekan trader
Di minggu yang lalu ya kita tidak bisa pungkiri bahwa gold kembali lagi tertahan ya. Kita lihat setelah 2 minggu lalu dia naik ke posisi yang sangat signifikan hingga level 4185-an ya. Pada minggu ini sempat juga ya di 4185, tapi kecenderungan melemah itu sangat besar dan dia sempat turun hingga level 4022 rekan trader, walaupun akhirnya di akhir penghujung perdagangan ditutup di sekitaran 4118. Jadi pertempuran ini masih terus berlangsung rekan trader. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi pada gold ini tidak bisa dilepas dari bagaimana rekan trader kembali lagi ketegangan yang terus terjadi, sehingga ya ketegangan memanas membuat kita bisa lihat bahwa buyer dari gold ini agak sedikit menjauh rekan trader. Ini dia rekan trader ya, karena yang bagaimana ketegangan ya. Oleh karena itu pasar akan terus melihat apa yang terjadi, dan kita akan lihat juga data inflasi yang akan dikeluarkan pada minggu ini rekan trader. Ini tetap pasar melihat hal tersebut setelah data non farm payroll. Ya, pasar akan melihat data inflasi. Oleh karena itu pasar sangat wait and see dan melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan untuk rekan trader berikutnya, untuk USD Yen Jepang, kalau rekan trader lihat USD Yen Jepang walaupun sempat naik ya hingga level tertinggi 162.657, tidak bisa kita pungkiri bahwa faktor geopolitik juga yang membantu hal ini. Tapi setelah itu pasangan mata uang ini dia kembali sedikit melemah dan menutup perdagangan di level 161.722. Nah, rekan trader, ini secara teknikal apa yang terjadi pada pergerakan pasar pada minggu lalu, dan bagaimanakah secara fundamentalnya. Nah, untuk fundamental yang untuk awalnya kita lihat dulu kalender ekonomi yang telah terjadi selama 1 minggu lalu rekan trader ya. Pada prinsipnya secara garis besar 1 minggu lalu kalender ekonomi ya tidak terlalu banyak rekan trader. Yang ada yang sangat luar biasa itu hanya risla FOMC yang dikeluarkan pada hari Kamis dini hari lalu, dan hari Kamis kita lihat bahwa klaim pengangguran awal dikeluarkan, di mana pengangguran sedikit mengalami pelemahan sebesar 215 ya rekan trader ya. Nah, selain ada data-data lainnya dari Inggris lah, misalnya dari Jerman data inflasi dan lain-lain. Dari New Zealand juga ada keputusan inflasi ya rekan trader ya. Nah, oke, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar edisi minggu yang lalu. Selanjutnya, bagaimanakah untuk edisi minggu ini dari tanggal 13 ya hingga tanggal 17 nanti? Yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana kalender ekonomi yang akan kita lewati dulu rekan trader. Oleh karena itu pada minggu depan ini kita lihat hari Senin tidak terlalu ada, tapi mulai hari Selasa itu akan ada data inflasi. Ini data ini benar-benar ditunggu rekan trader pada pukul 19.30. Ya. Kemudian dilanjutkan juga pada hari Rabu ada indeks harga produsen juga ya, data inflasi juga. Jadi pada indeks harga konsumen, indeks harga produsen akan dikeluarkan selama 2 hari berturut-turut ya, data inflasi yang memang benar harap diperhatikan oleh rekan trader hari Selasa dan hari Rabu. Dan seperti biasa hari Kamis klaim pengangguran awal akan selalu dirilis ya. Jadi ini adalah data-data yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, bagaimanakah teknikal ya, prediksi teknikalnya? Mari kita coba rekan trader hingga tanggal 17 nanti kita coba melihat bagaimana pola pergerakannya, dan kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika hingga tanggal 17. Dari kacamata saya bahwa di tengah peluang kenaikan masih tetap ada juga ya, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dia ini akan terus melemah ya. Saya bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika masih akan terus mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu prediksi yang coba kami kembangkan ke depan bahwa indeks dolar Amerika ini akan ya, dia akan mencoba bergerak dari level terendahnya itu di level 100.507, masih tetap berada di level 100, hingga prediksi kami itu dia akan mencoba naik hingga level tertingginya itu di posisi 101.384. Nah, ini dia rekan trader ya. Kalau saya lihat juga sih nggak terlalu tinggi-tinggi banget rekan trader, karena nanti data yang paling utama itu kan data inflasi yang akan dikeluarkan pada hari Selasa nanti ya. Jadi ya menurut kami pergerakan yang terjadi itu hanya di seputaran
100.507 hingga 101.384. Ini adalah pergerakan selama 1 minggu ke depan. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat rekan trader, ini Euro USD pun juga kalau menurut saya pergerakannya ini akan sangat volatilitasnya sangat tinggi juga, dan kemungkinan untuk terus melemah itu juga masih tetap ada. Oleh karena itu saya coba mengkaji bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD selama 1 minggu ke depan itu dia akan bergerak dari level tertinggi di putaran 1.14621 hingga level terendahnya itu rekan trader di seputaran 1.13703. Walaupun kalau seumpamanya dia masih merendah lagi, ya mungkin ya paling rendahnya itu di seputaran 1.13582 ya, ini dia. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia itu akan mencoba hingga level terendahnya itu di seputaran 1.13903. Itu 703 adalah level terendah dari Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, pound sterling menurut pound sterling masih sedikit punya peluang untuk kembali lagi naik ke posisi yang paling tinggi. Tapi dari prediksi yang coba kami kembangkan, ketinggian paling maksimum pound sterling itu menurut kami rekan trader, pound sterling itu akan kembali mencoba ke level tertingginya itu di seputaran 1.35483, dan level terendahnya itu menurut kami dia akan berada di seputaran 1.33463. Ini adalah level terendah yang bisa terjadi pada pound sterling selama 1 minggu ini. Sabar, ini saya benarin dulu biar lebih kelihatan rekan trader ya. Ini dia rekan trader. Nah di sini ya, ini level tertingginya. Nah hingga level terendahnya. Nah di sini. Nah oke. Selanjutnya rekan trader, kita lihat bagaimanakah untuk gold. Untuk gold, nah ini gold ini dilema sekali rekan. Sebenarnya gold ini dilema banget rekan trader. Kalau menurut saya gold ini masih punya peluang untuk naik, tapi juga hati-hati dia bisa turun lagi rekan trader. Oleh karena itu saya masih tetap optimis bahwa gold ini kalaupun dia turun rekan trader sampai level terendah, ya menurut saya level terendah itu dia akan mencoba hingga level 4007 ya. 4007 itu adalah level paling terendah, tapi juga harap diperhatikan bahwa peluang untuk kembali naik masih tetap ada ya, dan peluang untuk naik itu hingga level tertinggi maksimum di seputaran 4245, walaupun menurut saya itu jauh kali itu sebenarnya. Tapi sebenarnya 4007 itu adalah level yang paling maksimal ya. Saya tidak mau bilang dia sampai level terendah di sini, itu terlalu jauh keluar dari zona. Saya tidak melihat bahwa dia akan keluar dari zona 4000 sih, tapi 4007 adalah level paling terendah, tapi peluang untuk kembali naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar hingga menuju level 4245. Jadi masih berada dalam situasi wait and see pasar untuk minggu ini. Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat, USD Yen Jepang rekan trader walaupun tendensi bearish sangat menguat, tapi masih tetap ada peluang untuk kembali naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya dari kajian yang coba kami arahkan bahwa dia akan mencoba hingga level tertingginya itu di seputaran rekan trader. Nah, saya melihatnya itu di seputaran 162.916, tapi harap diperhatikan juga bahwa tidak terlalu kemungkinan dia ini bisa kembali jatuh lemah ya hingga level terendahnya itu di seputaran 160.497. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah kajian analisa yang coba kami kembangkan selama 1 minggu ke depan. Kami berharap semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk rekan trader. Sekali lagi rekan trader, kami mohon karena data yang kami peroleh bahwa banyak yang menonton tapi tidak banyak yang subscribe channel ini. Oleh karena itu kami berharap semoga channel ini bisa di like, video kami bisa di like, channel kami bisa di subscribe supaya semakin semangat lagi kami membuat video-video analisa, video-video kajian untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, sampai ketemu di kajian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profit Indonesia.